Wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari gempuran musim seperti ini tetap sehat ya. Pertama gempuran panas juga ya. Menyekat. Alhamdulillah sudah banyak hujan. Alhamdulillah. Keluarga juga semuanya sehat ya, walafiat alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya. Lancar lan barokah. Baik. Yai, hari ini kira-kira kita akan mengaji tentang apa ya untuk topik hari ini? Kita kaji ajaran Wali Songo, yaitu falsafah molimo, itu ya. Falsafah molimo. Baik, Telur Victor, mari kita simak bersama-sama. Yai, waktu kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat seluruh pendengar El Victor yang dirahmati oleh Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan saya salut kepada panjenengan sedoyo yang pagi-pagi ini sudah bekerja ya, sambil mendengarkan walaupun via streaming gitu ya. Saya doakan seluruh pecinta El Victor ini dirahmati oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang semangat mengantarkan anak, Bapak Ibu yang hari ini kerja mencari rezeki, semoga dilancarkan oleh Allah. Ini banyak jamaah yang penjual sayur ya, menjual sayur sambil mendengarkan El Victor sisa. Masya Allah. Ibu-ibu yang di rumah, terutama ibu-ibu jamaah kami Al-Kholqiyah sepanjang Jabal Nur, Delta Sari, Sidoarjo, terus kemudian jamaah-jamaah yang lain yang hari ini mungkin di rumah sambil masak, sambil mendengarkan El Victor. Sambil masak. Iya, Islam berkembang di tanah Jawa ini, Gus Ishak. Itu tidak lepas dari peran Wali Songo. Jadi Wali Songo ini memiliki pengaruh besar dalam menjalankan atau menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Ketika itu mayoritas di Jawa itu adalah agama Hindu. Kerajaan yang paling besar waktu itu adalah Raja Mojopahit. Dan penguasa kerajaan Mojopahit pada waktu itu yaitu Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya. Ya, Prabu Brawijaya ini penguasa daripada kerajaan Mojopahit. Ketika itu Masya Allah masih Hindu, dan mayoritas umat Hindu di Jawa waktu itu suka berbuat maksiat. Terus kemudian akhirnya datanglah Wali Songo, subhanallah. Ternyata kedatangan Wali Songo ini, terutama Kanjeng Raden Rahmatullah Sunan Ampel, itu disambut gembira oleh Prabu Brawijaya. Lah kemudian ternyata Prabu Brawijaya ini resah, curhatlah bahasanya ke Kanjeng Sunan Ampel dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan masyarakat waktu itu, terutama kaum bangsawan yang suka mewah-mewahan, yang suka pesta pora, yang suka ya Allah itanya hidupnya ndak mau sederhana. Itu di tingkat kerajaan. Jadi ternyata orang yang hidup mewah berpesta pora itu bukan hanya terjadi zaman sekarang saja. Zaman dulu juga ada ya. Sudah dalam di zaman Mojopahit. Nah itu. Terus kemudian subhanallah, atas kesabaran dan kewibawaannya
Raden Rahmatullah Sunan Ampel berbiidnillah dakwahnya itu diterima di masyarakat, sehingga mampu mengatasi situasi kerajaan Majapahit. Karena Raja Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya ini seneng keberhasilan itu, banyak manusia-manusia sekitar istana kerajaan sadar, akhirnya dipek mantu. Nah, itu Sunan Ampel dipek mantu oleh Raden Prabu Brawijaya, kemudian dinikahkan oleh putrinya yang bernama Dewi Condrowati. Masya Allah. Kira-kira seneng nggak ono ustad dipek mantu pengusaha? Ya ini Ini sudah terjadi dulu ya? Iya, sudah terjadi dulu. Wah, itu Masya Allah. Karena didukung oleh mertuanya, karena raja. Waduh, sudahlah. Bagaimana masyarakat Majapahit ketika itu supaya berkembang, supaya terdidik, saya pasrah. Dan mungkin waktu itu alhamdulillah Prabu Raja sudah masuk Islam begitu ya. Kenapa? Karena Raden Rahmatullah Sunan Ampel ini subhanallah ingin menyadarkan kaum bangsawan. Jadi kaum bangsawan dulu ya, kaum bangsawan dulu yang dididik, kemudian dinasehati. Nah, itu. Ini bangsawan kerajaan. Kerajaan. Ya. Jadi bangsawan kerajaan ini mayoritas pesta pora, senang-senang. Ada yang sudah sadar. Nah, kemudian di backup oleh Raja Majapahit Raden Prabu Brawijaya. Sudah Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah silahkan berdakwah. Pakai yang dakwah. Alhamdulillah dakwahnya Sunan Ampel kan santun. Santun, tidak perlu pakai apapun, tapi pakai etika, pakai contoh itu ya. Lah, terus di antaranya ini dia matur kepada kaum bangsawan, tolonglah jauhi perbuatan moh limo ini, karena moh limo ini satu merusak sendi keluarga, merusak sendi-sendi keluarga. Kalau sendi-sendi keluarga yang rusak, maka sendi-sendi masyarakat itu rusak. Masya Allah. Kalau sendi-sendi masyarakat rusak, maka sendi-sendi negara akan hancur. Nah, itu. Falsafah Maulimo itu diantaranya satu, moh main. Nah, itu ya. Moh main, tidak mau berjudi. Jadi judi pada itu merajalela kesisa, Masya Allah. Sampai sekarang. Iya. Online juga ya. Malah penghasilannya akeh. Jadi moh main ya. Jangan judi. Saya masih ingat ya Allah, waktu saya KKN tahun 96 di daerah Ngawi. Ngawi itu abangan. Kebetulan saya ditempatkan 10 anak ini di rumahnya Pak Wo, di rumahnya Adipati Kecamatan, Adipati Desa gitu ya, untuk bangun di situ. Saya nangis waktu itu. Nangisnya apa? Karena setiap ada punya duit gawe, mesti diawali dengan judi itu ya. Anak sunat judi, terus syukuran apa judi, ya, nikahan judi itu mesti mari acara. Jadi ono terop mari acara itu mesti main sampai subuh. Jadi waktu itu saya bersepuluh orang itu nangis berdoa, ya Allah mudah-mudahan bukalah hatinya. Ya alhamdulillah. Setelah kita masuk ke sana, dia tidak sholat, kami berikan yang perempuan urunan untuk beli ruko, saya beli sarung dan sebagainya. Akhirnya sadar bahwa urip itu gak selamanya urip. Urip itu mesti ono matine. Lah kalau urip sudah judi begini serusak itu ya. Serusak. Wis setelah rumah tangga nih ono bojone main judi amblas. Wis amblas tenanan nih ya Allah. Apalagi yang sekarang ini ya, iya. Selot ini loh. Moh main, Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, moh ngombe, Masya Allah. Dilarang.
kaum bangsawan ketika itu ojo sampai menjadi peminum gitu loh ya. Waktu itu peminumnya arak. Ya sekarang yang meningkat merek-merek yang terkenal whisky dan sebagainya gitu ya. Ya tidak mau minum atau mabukan. Terus yang ketiga, nek isa ya moh maling. Nah itu. Jangan suka mencuri. Wasowo. Ini kalau keluarga terus akhirnya mencuri, ditangkap polisi, ya rusak sendi keluarga itu. Pincang ya. Pincang. Ini tingkat keluarga, belum tingkat korupsi yang besar itu, Mas. Ya Allah. Saya kadang-kadang ya Allah, negara Indonesia ini kaya. Kita punya gunung emas, kita punya gunung timah, nikel, kita punya gas, laut. Tapi kita tidak merata, Masya Allah. Itu tahun 1967 itu, Masya Allah. Kita punya gunung emas di Papua gitu ya. Karena dikorupsi ya gunungnya tinggal gunung yang merata itu. Itu kalau seandainya dikelola oleh sendiri, jujur, tidak korupsi, makmur seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu baru emasnya, belum nikel, belum timah, belum gas, belum laut, dasar-dasar ikannya, Masya Allah. Belum pertamanan subur, mulai kedelai, tempe, kemudian ketela, itu kan tumbuh subur itu. Katanya orang luar, Indonesia ini surganya dunia. Apapun pohon ditanam itu mesti tumbuh itu. Jahe, kunir, apalagi temulawak, Masya Allah, tumbuh. Makanya orang-orang Eropa itu senang menjajah karena ini ada pertumbuhan yang biasa. Mulai Portugis, Belanda 350 tahun dijajah karena kita ini punya ini pertumbuhan yang luar biasa. Mereka tidak punya itu. Tapi anehnya ini yang kita syukuri Gusti. Walaupun Indonesia dicuri, dikorupsi, kok nggak habis-habis. Sampai sekarang. Ya ini mungkin ya barokahnya ngaji sholawat, termasuk barokahnya ngaji untuk Al Victor ya. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. M yang kelima, Muhammadon. Itu ya. Yang keempat ya. Ya. Yang keempat Muhammadat. Nah, itu. Madat. Tidak mau menghisap candu narkoba, Masya Allah. Rumah tangga nek ada salah satu yang kena narkoba, wis rusak itu. Rusak itu. Ini ada jamaah saya yang anaknya kena narkoba. Anaknya ya. Anaknya ini. Terus akhirnya di penjara. Sing soro ya wong tuwane, Masya Allah. Dan narkoba ini merusak bangsa, merusak generasi muda. Maka benar falsafahnya Sunan Ampel, Muhammadat, jangan sampai main-main hisap tentang yaitu narkoba. Itu menghisap candu, masuk ganja dan sebagainya. Yang terakhir, nah ini sampai jangan sampai main perempuan atau muhmadon atau selingkuh. Lah ini merusak tatanan keluarga ini. Wah, ketika itu ya pejabat-pejabat di Adipati Istana waktu itu di Mojopahit banyak yang selingkuh kan begitu. Banyak ketika itu langsung masuklah yaitu Sunan Ampel, kemudian dituri ojo sampai mantul, jangan sampai main perempuan, terutama orang yang sudah beristri atau berkeluarga. Ya Allah. Ini subhanallah, falsafah ini luar biasa Gus Isa. Moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh maton. Jangan minum-minuman, jangan berjudi, jangan mendem, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menjadi pecandu narkoba, dan jangan selingkuh. Masya Allah. Subhanallah.
ini Sunan Ampel pada waktu itu memiliki kepekaan ya terhadap lingkungan sosial budaya setempat, sehingga dengan cara yang santun diterima oleh siapapun. Makanya subhanallah, Sunan Ampel ini dalam pesantrennya, yaitu di Ampel Denta ya, yang makamnya di sana itu, ini menganut ajaran madhab Hanafi. Tetapi Sunan Ampel sangat toleran menerima dengan madhab yang lain. Jadi para santrinya yang menyantri di Ampel Denta ini dibebaskan untuk mengikuti madhabnya, terserah, tidak harus madhab, netral beliau itu ya. Subhanallah. Jadi luar biasa Maulimo waktu itu ditanamkan di dunia kerajaan Majapahit. Kemudian dia di Pek Mantun ya, terus kemudian akhirnya berdakwah, terus kemudian diterima oleh masyarakat. Masya Allah. Kalau nek ndelok Sunan Ampel zaman saiki ya nang Blitar itu Gus Ikdam itu. Yang dakwahnya Gus karangan-karangan itu. Alhamdulillah karangan-karangan yang seneng mendem, seneng madat, tatoan, kumpul blek, diajak sholawat, diajak ngaji, alhamdulillah banyak yang sadar. Nah nih ya Gus Ikdam itu ya wali songonya zaman sekarang gitu ya. Dan itu sudah dapat pulung, dapat anugerah dari Allah, dan itu semuanya Allah yang mengangkat derajat manusia. Yang sekarang diangkat jadi mubalik tenar ya itu ya Gus Ikdam itu. Masya Allah. Habis ini nanti tak kasih pelajaran-pelajaran apa tentang daripada falsafah Jawanya Sunan Ampel. Baik. Ya. Terima kasih ya Gus Ishak ya. Tadi subhanallah ada mau limo ya Gus ya. Napa wau mau limo ya? Mau apa? Yang pertama itu adalah mau main. Mau main, tidak mau berjudi. Terus mau ngombe. Tidak mau minum minuman keras atau mabukan. Mau maling, tidak mau mencuri. Mau madat, tidak menghisap ganja atau yang disebut dengan narkoba. Dan terus terakhir mau madon, tidak mau selingkuh. Jadi ternyata rusaknya keluarga ini karena ini Gus. Tidak jauh dari lima itu. Ini ya? Kadang orang nggak seneng judi, kadang orang nggak seneng ngombe, tapi seneng mencuri. Ya. Kadang wong itu nggak seneng judi, nggak seneng ngombe, nggak seneng mencuri, tapi seneng madat kan ya. Tapi kadang wong nggak seneng ngombe, nggak seneng main, nggak seneng maling, nggak seneng madat, seneng setunggal yang terakhir itu madon. Nah ini lima-limanya ini ya harus ditinggalkan. Kalau sendi-sendi keluarga itu harus bisanya utuh. Jadi sendi-sendi keluarga itu utuh, barokah, manfaat. Kalau lima-limanya ini dihilangkan atau jangan sampai dilakoni. Masya Allah. Baik ya. Iya. Ini menarik ini ya. Iya. Yang kelima ini tadi ya. Muhammadun. Apa yang tadi disampaikan adalah tidak selingkuh. Iya. Ada begini ya. Kita tahu beberapa, bahkan ini terjadi kepada seorang kiai begitu ya. Seorang kiai. Bagaimana ketika waktu ada seseorang laki-laki yang kemudian ternyata dia sudah mempunyai istri, berkeluarga, tapi dia mempunyai istri yang lain melalui yang namanya poligami, tapi tidak izin kepada istri yang pertama itu tadi. Apakah ini juga dikatakan muhmadun atau bagaimana? Selama dia nikahnya nikah syar'i sesuai dengan syariat agama ya dibolehkan gitu kan. Karena Nabi sendiri kan istrinya juga lebih dari satu, tapi niatnya Nabi itu kan untuk berdakwah kan begitu ya. Ya niatnya itu untuk berdakwah. Selama itu sesuai dengan syariatnya tidak masalah gitu. Selama dia mampu begitu ya. Selama dia mampu, ada banyak harta, ya monggo silahkan itu ya. Karena itu juga ada anjuran. Makanya orang yang berpoligami itu syaratnya sangat ketat.
sangat ketat, dan ketat itu di dalam Al-Quran disebut dengan harus berkelakuan dengan adil itu. Adil itu. Alhamdulillah ini Gus Isa, dakwahnya Wali Songo terutama Sunan Ampel Raden Rahmatullah ini diterima di kalangan Mojopahit waktu itu, bahkan di kalangan mulai awam sampai kelas menengah, kelas kecil, sampai masyarakat istana. Masya Itu, Allah. di antara ajaran-ajaran lain selain Molimo tadi itu yang falsafah Molimo, Kanjeng Sunan Ampel niki subhanallah ini mengaji atau mengajarkan itu pakai bahasa Pegon, tulisan Pegon seperti Honocoroko itu, sehingga santrinya membludak di Ampel Denta. Ampel Denta di Surabaya. Ampel Denta Surabaya ya, Ampel itu. Ampel dulu itu pesantren itu. Ya Allah, ini beberapa falsafah Jawa yang pernah diajarkan Sunan Ampel ini, ini bahasa Jawa ini. Sopo kang mung ngakoni barang kang kasat matawai, iku durung weruh jatining pangeran. Masya Allah. Barang siapa hanya mengakui sesuatu yang terlihat oleh mata saja, itu berarti belum mengerti hakikat Tuhan. Masya Allah. Sopo kang mung ngakoni barang kang kasat mata wae, iku durung weruh jatining pangeran. Barang siapa yang hanya mengakui sesuatu yang terlihat oleh mata saja, itu berarti belum mengerti hakikat Tuhan. Jadi kalau kita melihat sesuatu hanya kasat mata, itu ya belum mengakui hakikat daripada siapa sejatinya Tuhan itu, begitu. Hanya secara lahiriah saja. Secara lahiriah saja, gitu ya. Jadi kalau melihat sesuatu itu, dulur, ojo ditelok teko mata fisik, tapi lihatlah yaitu dengan mata batin. Mata batin. Iya. Gimana ya untuk melihat dengan mata batin itu? Begini, kebanyakan orang yang ngapunten, orang yang hartanya banyak, itu memandang rendah orang lain. Karena dia pandang secara fisik. Ketika Anda naik mobil mewah, mobil yang seharganya mahal, atau mobil biasa, tahu-tahu Anda lewat di depan Anda itu tukang sampah. Dan tukang sampah itu pakainya compang-camping. Secara kasat mata, tukang sampah itu rendah di depan Anda. Tapi bisa jadi tukang sampah itu jauh lebih mulia dari Anda. Masya Allah. Lah, orang yang memandang pakai mata batin, dia tidak akan mau menghina orang itu. Karena bisa jadi siapa tahu dia lebih mulia, kan begitu, daripada orang yang daripada dia yang pakai mobil mewah dan sebagainya. Siapa tahu dia di balik-balik sampahnya itu ada tas kresek, di dalamnya itu ada sarung, ada kopiah. Kemudian dia menaruh tempat pembuangan sampahnya, kemudian dia ambil kresek itu, dia mandi, dia sholat. Dan kadang sholatnya itu tepat waktu daripada orang yang naik mobil. Di Masjid At-Taqwa itu saya ternyuh. Di Jember itu, ya Allah, ada tukang bubur, ada tukang bakso, ada penjual pentol. Saya terkejut ketika itu di dalam tempat rombongnya itu, yaitu ada sarung, ada sajadah, ada kopiah. Itu setengah jam sebelum azan dia taruh depan masjid. Kemudian dia mandi, dia sholat, dan sop pertama ya. Nah, kita yang sudah punya rumah, yang kadang-kadang komat baru datang. Berarti makanya janganlah memandang orang secara fisik. Bisa jadi dia lebih
mulia daripada kita. Ya bener dari ajarannya apa itu Wali Songo tadi, sopo kang mungakoni barang kang kasab matowai iku durung weruh jatine pangeran. Barang siapa yang hanya mengakui sesuatu yang terlihat oleh mata saja, itu berarti belum mengerti hakikat Tuhan. Masya Allah. Ayo dulur jenengan sing sugih, ya jangan pandang rendah mereka-mereka yang di jalan raya, yang pakai topi, pegang sapu, yang pakai topi terus kemudian ngangkat gerobak sampah. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Ya Allah. Makanya nasihat Luqman kepadanya, ansahu Luqman libnihi, janganlah engkau menghina orang yang lebih rendah darimu. Karena Tuhanmu dan Tuhan mereka itu sama, satu. Jadi kalau kita tidak boleh menghina. Makanya kalau hanya mandang kasat mata, yaitu nggak pakai mata batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini nasihatnya kedua ini Gus Ishak. Yen sira kasinungan ngelmu kang muroake akeh wong seneng, ojo sira malah rumangsa pinter, jalaran menawa Gusti mundut bali ngelmu kang muroana sira kakeh. Sira uga banjur kaya wong sijine malah bisa aji godhong ati godhong jati aking. Jikalau engkau mempunyai ilmu yang menyebabkan banyak orang suka padamu, janganlah engkau merasa paling pandai. Sebab kalau Tuhan mengambil kembali ilmumu yang menyebabkan engkau tersohor, engkau menjadi tak berbeda seperti yang lain. Bahkan nilainya menjadi di bawah nilai daun jati yang sudah kering. Artinya orang yang pinter ojo rumangsa pinter. Artinya orang yang sugih ojo sampai rumangsa sugih. Sebab sugih pinter itu milik Allah, kekuasaan Allah. Masya Allah. Kalau dicabut oleh Allah ya ada, Masya Allah. Buatan pinter malih. Buatan pinter malih tambah bodoh gitu. Wah masgala Sayyidina Muhammad. Makanya subhanallah. Jadi orang yang terkenal di mana-mana dipuji, orang yang kaya di mana-mana dia punya harta, orang yang pintar di mana-mana punya ilmu, itu anugerah milik Allah. Kalau sekali-kali dicabut oleh Allah itu hilang itu. Allah itu gampang kok mengangkat derajat orang dan menjatuhkan itu gampang itu. Masya Allah. Ono wong sugih tapi modite masa dijatuhkan oleh Allah tek dadi kere bisa itu. Ono wong pinter subhanallah. Profesor, guru besar, ahli ini dan ahlinya. Tetapi bisa bodoh kalau dijatuhkan oleh Allah, dicabut itu ya. Saya pernah mengunjungi seorang guru besar subhanallah, pinter, masya Allah. Terus kemudian dia dioperasi otak. Operasi otak dibedah itu. Kepalanya itu diambil otaknya. Setelah dioperasi otaknya ditutup lagi kepalanya itu, ya akhirnya linglung sudah itu. Jadi sebelum operasi pinternya luar biasa itu. Buatan umum. Pinter Al-Qur'annya, hadisnya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, masya Allah, pinter. Tapi begitu dicabut oleh Allah, saya berkunjung ke sana lali, sopo wakmu, lali itu. Makanya subhanallah dulur, ojo siro kasinung ilmu kang muro akeh-akeh wong seneng, ojo siro malah rumangsa pinter jalaran menawa Gusti mundut bali ilmu kang muro akeh siro kelaku iku siro uga banjur kaya wong sejatine malah bisa ojo aji godhong ati aking. Masya Allah. Nomor 3 ini yang paling penting ya Allah. Sing sapa gelem gawe seneng marang liyane iku bakal oleh welas kang luwih gedhe
ketimbang apa kang wis ditindakake. Nah, barang siapa yang suka membuat senang orang lain, ia akan mendapatkan balasannya lebih banyak daripada yang ia lakukan. Masya Allah. Artinya bagaimana itu ya? Sapa wong sing duwe ilmu, sapa wong sing duwe harta, sapa wong duwe pangkat, terus duwe welas asih kepada orang yang lebih rendah daripada dia, dia akan mendapat balasannya lebih banyak daripada yang dia punya. Masya Allah. Iki ya gampang ngomongi tapi ya abet nih lakone. Artinya dia punya welas asih. Welas asih kepada orang lain yang lebih rendah darinya. Welas asih kepada orang-orang yang dulu pernah dikasih dan sebagainya. Nanti Allah akan memberi balasan yang lebih banyak daripada yang dia punya sekarang. Masya Allah, ini ajaran Wali Songo yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa menikmati, mengambil pelajaran dan bisa melakoni atau melampaui dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ya, baik dulu Victor. Baik Yai, kita lanjutkan ya Inje. Ini sudah ada yang masuk ya. Ada, kita terima telepon Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Yuli menganting ya. Nggih. 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 Masya Allah. Mbak Yuli tadi. Alhamdulillah. Oh, nggih. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sunate kok teko ya sampean. Si cuwili. Iya, nggih. Nggih, sami-sami Mbak Yuli. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. 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 Iya. Nggih, terima kasih Mbak Yuli. Matur sembah nuwun Mbak Yuli. Amin, matur suwun. Amin. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya, yang pertama memang sholat itu enak di masjid gitu ya Gus Isa. Tapi tolong ada hadis la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya begini, nek bendino sampean semendok masjid jamaah. Lo kapan omah itu tinggoni jamaah kan begitu. Saya sendiri kalau jamaah ndak 5 waktu ke masjid. Kadang kadang ya asar, duhur, jamaah di rumah. Kali istri. Sama istri ya. Walaupun kadang-kadang nompo nggih ngajak yus nang omahe atau sholat sunnahnya itu di rumah, sholat wajibnya itu di masjid. Lah kebanyakan orang itu kadang-kadang sunahin nang masjid,
wajib nang masjid. Terus kapan rumah itu digunakan sholat, kan begitu. Harus dibagi. Tapi kalau Bu Yuli tadi itu dia jamaah sembahyangnya di mana? Di rumah, suaminya di masjid. Nah iso ya bareng. Nah masjid kabeh atau di rumah semuanya. Nah itu lebih nyaman dan lebih enak begitu. Kalau posisi istri haid, enaknya di masjid semuanya. Itu istri haid, suami ya di masjid. Tapi kalau posisi istri ndak haid, ya waktunya kalau bisa dibagi lah. Jangan semuanya sampai di masjid. Atau minimal kalau istri ndak haid itu ngapunten, sunnahnya itu di rumah. Sunnahnya ya untuk istri. Qobliyahnya itu loh. Ya. Baru ba'diyahnya sama wajibnya di masjid. Atau qobliyah ba'diyahnya di rumah, wajibnya di masjid. Jadi rumah itu jangan sepi, enggak pernah digunakan untuk sholat jamaah, enggak pernah untuk mengaji. Makanya ada hadis yaitu la taj'alu buyutakum kuburon. Jangan kau jadikan rumahmu ini seperti kuburan. Nah ini pendapatnya mayoritas Gus Bah juga setuju ini. Jadi kalau bisa kita itu sholat dibagi gitu loh ya. Misalnya subuh nggak apa-apa lah di masjid, duhur asar di rumah, maghrib isya di masjid. Jamaah juga begitu. Kalau ada istri di rumah ya jamaah di rumah nggak apa-apa itu. Itu aja. Masya Allah. Lanjut ya ini wonten dari Bu Siti. Assalamualaikum Mas Ishak, Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Mau tanya, kalau ada orang sudah ngaji ilmu hakikat tapi syaratnya yang dilakukan yang wajib-wajib saja, kalau diajak menjalankan yang sunnah dia belum mau, terus pun diyen kados ngoten. Ya namanya ibadah itu memang kalau bisa ya wajib dan sunnah. Ibadah itu yang paling berat itu bukan ibadah ketika sholat. Yang paling berat yang berarti ibadah sosial gitu loh. Ibadah sosial. Iya. Hablu minannasnya. Hablu minannasnya itu. Makanya bener kata Romayem Hambali kemarin, kon tak ajari tirakat. Tirakat nek samane gak kuat poso ya aja poso. Nek samane gak iso maca Quran, gratul-gratul ya aja maca Quran. Nek sampean gak mampu ya itu sedekah ya gak mampu ya wis sak isoke sak onoe. Ternyata tirakat yang paling jos itu adalah yaitu duwe ati sing apik nang wong. Nah itu tirakat itu. Termasuk tirakat itu. Lah kaya apa melok Yasin, tahlil tapi gak duwe ati sing apik, atine poso itu. Wong atine elek yo mati, wong atine apik yo mati. Akhirnya milih ati sing apik, kan begitu. Masya Allah. Ini kalau cateti terus. Nah ini Gus Ishak, ini yang paling penting ini ya poso. Ono wong tirakat poso Senin Kemis Daud, ono wong tirakat poso apa yang istilahnya mutih gitu ya. Ternyata poso yang apik itu poso gak gelem ngelokno uang. Nah itu apet itu. Apet itu. Apet. Poso rasan-rasan. Ora poso Senin Kemis akeh sing mampu. Ya ono sing namalan Daud. Ayamul Bid poso 3 wulan itu. 3 hari dalam 1 bulan tengah-tengah itu. Sing abet iku ya poso gak ngelokno uang. Iku sing abet iku. Gak kenal Prabowo ngelokno Prabowo. Gak kenal Ganjar ngelokno Ganjar. Gak kenal Anies Muhaimin ngelokno Anies Muhaimin. Kan gitu itu. Dadi poso ngempet gak ngelokno wong iku sing apet itu. Masya Allah. Baik. Lanjut ya, ada satu penelpon terakhir ini ya. Ada Ibu Vina ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam. Bu sinten namanya ini? Nggih. Bu Vina dari Manyar, Surabaya. Oh, dari Manyar. Nggih.
Nggih. Ya. Nggih. Nggih. Mm-mm. 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 Nggih. Ya, nggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, selama jedingnya itu berapa kula sebesar wudhu ya nggak masalah itu pakai cibuk itu. Nggih. Tapi yang paling pas memang pakai keran. Atau kalau bahasa saya itu ambil timbo ya. Nggih. Terus kemudian timbo itu dilubangi, Kecil itu di bawah, ditutupi, terus dikasih air. Sehingga itu gantinya sebagai pancuran itu. Nggih. Kalau darurat seperti itu Bu, pakai cibuk ya enggak apa-apa Bu, darurat kan itu. Selama tidak najis. Selama ya. tidak najis. Atau sampean kalau pengen hati-hati ya mau ambil apa itu? Semacam timbo terus kemudian dilubangi itu loh ya. Pakcat biasanya. Ya, itu dikasih air ya itu. Terus timbo itu akhirnya dibuka pakai gabus itu ya. Gabus, ya. Harus ditutup, itu sudah seperti pancuran itu. Tapi kalau darurat pakai itu enggak apa-apa. Allah Maha tahu bener sama. Yang penting niatnya yaitu ibadah lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Yai, waktunya sudah habis juga Yai. Kita tutup dengan ini alhamdulillah materi tadi pagi ini tentang falsafah Molimo sudah saya tulis. Nanti saya sebarkan ke jenengan ya untuk dibuat ya. Materi yaitu mengkaji falsafah Molimo Sunan Ampel. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang tanya ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya dirahmati oleh Allah, sehat, panjang umur dan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Akhirul kalam wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.